Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu privasi dan keamanan data. Privasi data mengacu pada hak individu mengontrol bagaimana informasi pribadi dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan oleh pihak lain. Data ini mencakup seperti informasi pribadi, data finansial, dan riwayat digital. Mengapa sih privasi data itu penting? Privasi data mengacu pada hak individu untuk mengontrol bagaimana informasi pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan oleh pihak lain. Data ini mencegah penyalahgunaan identitas. Informasi pribadi dapat digunakan untuk pencurian identitas atau kejahatan finansial. Menjaga keamanan diri. Data yang bocor bisa dimanfaatkan untuk stalking atau kejahatan lainnya. Menghindari manipulatif. Perusahaan atau pihak tertentu dapat memanfaatkan data pribadi untuk mengarahkan iklan atau mempengaruhi opini publik. Nah, ada beberapa cara untuk kita melindungi privasi data. Yang pertama, menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Jangan membagikan data sensitif seperti nomor KTP, paspor, detail rekening secara sembarangan. Periksa pengaturan privasi di media sosial untuk membatasi siapa saja yang bisa melihat informasi pribadi Anda. Hati-hati dengan aplikasi dan situs web. Hanya gunakan aplikasi dan layanan yang terpercaya. Periksa izin yang diminta oleh aplikasi sebelum menginstalnya. Apakah wajar atau berlebihan. Hindari mengakses situs web yang tidak ada kunci gembok atau yang disebut dengan HTTPS. Menggunakan VPN atau Virtual Private Network. VPN mengenkripsi data yang dikirim dan diterima sehingga lebih aman dari peretasan. Ini berguna saat menggunakan Wi-Fi publik agar data tidak mudah disadap. Keamanan data. Cara melindungi akun dan informasi online. Cara yang pertama adalah menggunakan kata sandi yang kuat. Teman-teman bisa menggabungkan antara kata yang lowercase dan uppercase, dan teman-teman juga bisa mengkombinasikan antara angka dan juga karakter seperti crash, seperti itu. Dan untuk sekarang juga ada fitur yang namanya autentikasi 2 faktor atau 2FA. Banyak ya layanan seperti Google, Instagram, dan perbankan sudah menerapkan autentikasi 2 faktor ini. Jadi teman-teman bisa gunakan autentikasi tersebut. Teman-teman juga perlu waspada terhadap phishing dan penipuan online. Nah, apa sih itu phishing? Phishing adalah upaya penipuan yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi dengan menyamar sebagai pihak resmi. Cara mengenali phishing, email atau pesan pencurigakan yang meminta informasi pribadi, pautan yang terlihat sah tetapi mengarah pada situs palsu. Berikut adalah bagaimana cara kita mengenali phishing. Yang pertama, email atau pesan mencurigakan yang meminta informasi pribadi. Yang kedua, tautan yang terlihat sah tapi mengarah ke situs yang palsu. Yang ketiga, tekanan untuk segera memberikan data atau melakukan tindakan tertentu. Cara menghindarinya, jangan klik tautan mencurigakan dari email atau pesan yang tidak dikenal. Periksa URL situs web sebelum memasukkan informasi login. Aktifkan fitur peringatan keamanan di browser. Melindungi perangkat dari serangan cyber. Gunakan perangkat lunak antivirus yang diperbarui secara berkala. Hindari mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya. Matikan Bluetooth dan Wi-Fi jika tidak digunakan untuk mencegah akses ilegal perangkat. Resiko jika privasi dan keamanan tidak dijaga. Jika seseorang tidak menjaga privasi dan keamanan datanya, ia dapat mengalami berbagai resiko seperti yang pertama, pencurian identitas. Data pribadi digunakan untuk penipuan seperti membuat akun palsu atau transaksi ilegal. Kehilangan akses akun media sosial, atau email bisa diretas dan digunakan untuk tindakan kriminal. Penyalahgunaan data, perusahaan atau oknum tentu dapat menyalahgunakan data seseorang tanpa izin, misalnya untuk iklan yang tidak diinginkan. Kehilangan finansial. Jika data perbankan bocor, bisa terjadi pencurian uang atau penyalahgunaan kartu kredit. Undang-undang dan regulasi tentang privasi data. Untuk melindungi penggunaan internet, banyak negara telah menerapkan regulasi terkait privasi dan keamanan data. Beberapa di antaranya, General Data Protection Regulation. Ini diterapkan di Uni Eropa, melindungi hak pengguna atas data pribadinya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP di Indonesia juga sudah diterapkan ya untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Ada juga di Amerika Serikat yaitu California Customer Privacy FTC. Ini digunakan untuk mengatur bagaimana perusahaan dapat mengumpulkan dan menggunakan data penggunanya. Sebagai pengguna internet, penting untuk memahami hak dan kewajiban terkait data pribadi sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara masing-masing.